Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu, channel Tamparagi mengupload sebuah video tentang mukjizat matahari yang terjadi di Fatima, Portugal pada tanggal 13 Oktober 1917. Dalam video tersebut, intinya admin Tamparagi tanpa ragu mengatakan mukjizat itu tidak benar. Sekarang pertanyaan utamanya. Apakah mukjizat matahari menari itu beneran terjadi? Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan, apakah mukjizat bulan terbelah yang diklaim Islam beneran terjadi? Jawaban yang jujur adalah tidak. Kenapa tidak? Karena kita semua di seluruh dunia mempunyai matahari dan bulan yang sama. Jika matahari beneran menari, tentunya orang-orang di belahan dunia lain juga melihat hal yang sama dan heboh, menjadi pembicaraan orang di seluruh dunia. Begitu juga jika bulan beneran terbelah. Tentunya orang-orang di belahan dunia lain juga melihat hal yang sama dan heboh, menjadi pembicaraan orang di seluruh dunia. Faktanya, peristiwa tersebut dicatat oleh berbagai media jurnalistik seperti 3 koran Portugal, O Dia, O Século, dan A Ordem, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Guardian dari Inggris. Semua surat kabar tersebut mencatat terjadinya mukjizat matahari di hadapan ribuan orang. Jumlah tepatnya orang yang hadir tidak ada yang tahu pasti, tapi diperkirakan antara 40.000 hingga 70.000 orang. Dalam Injil Tuhan kita berkata, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yohanes bab 8 ayat 17. Maka berita yang dipublikasikan oleh beberapa media jurnalistik berdasarkan kesaksian langsung tersebut sudah dapat menjadi bukti objektif dan valid bahwa mukjizat tersebut memang sungguh terjadi. Keraguan atau bahkan bantahan dari seorang admin tanpa ragi lebih dari 100 tahun kemudian yang disimpulkan berdasarkan penafsiran subjektifnya tentu tidak ada artinya. Harus dicatat, O Século adalah koran yang dimiliki oleh kaum Freemason yang sangat anti-Katolik. Koran tersebut sengaja meliput kejadian itu dengan tujuan yang negatif, yaitu untuk memberitakan kebohongan gereja Katolik secara besar-besaran seandainya mukjizat tersebut tidak terjadi. Tapi nyatanya, koran tersebut tidak bisa membuat berita yang lain kecuali mengakui kebenaran mukjizat tersebut. Dengan demikian, mukjizat tersebut diakui tidak hanya oleh orang-orang Katolik yang percaya, tapi juga oleh mereka yang tidak percaya, dan bahkan oleh orang-orang yang ingin membuktikannya sebagai kebohongan. Ini membuat fakta objektif bahwa mukjizat tersebut memang terjadi semakin sulit untuk dibantah. Masalah lainnya, admin tanpa ragi membandingkan mukjizat matahari di Fatima yang sudah diakui secara resmi oleh gereja Katolik dengan mukjizat bulan terbelah yang dipercaya oleh Muslim. Orang Katolik atau Kristen secara umum tentu saja tidak mempercayai Quran atau hadis yang menceritakan mukjizat tersebut. Maka membandingkan mukjizat matahari dengan mukjizat bulan terbelah langsung terbaca sebagai upaya untuk menempatkan keduanya pada posisi yang sama, yaitu sebagai suatu kejadian yang tidak perlu dipercaya. Ini jelas penggiringan opini yang tidak fair. Kami ingin memberi alternatif perbandingan yang jauh lebih baik. Mari kita bandingkan mukjizat matahari di Fatima dengan mukjizat matahari yang terjadi pada zaman Yosua, di mana Yosua meminta Tuhan untuk menghentikan gerakan matahari selama sehari penuh. Yosua bab 10 ayat 12 hingga 14. Keduanya sama-sama mukjizat matahari, sama-sama terjadi di hadapan orang banyak, baik di hadapan mereka yang percaya maupun musuh-musuh yang tidak percaya. Dan keduanya juga sama-sama tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Itulah perbandingan yang lebih tepat bagi orang Kristen. Sekarang beranikah admin tanpa ragi menerapkan standar yang sama
untuk menilai mukjizat matahari yang dilakukan Yosua? Satu lagi kesalahan fatal admin tanpa ragi adalah pola berpikir rasionalistiknya yang sempit. Secara garis besar, dalam videonya dia membantah kebenaran mukjizat matahari karena kejadian itu tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat, sains, dan bukti-bukti ilmiah. Rupanya admin tanpa ragi lupa bahwa definisi mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Akibatnya, muncul paradoks. Jika admin tanpa ragi berhasil menerima kebenaran fakta mukjizat matahari berdasarkan bukti sains dan penalaran akal sehatnya, justru itu menunjukkan mukjizat tersebut palsu karena yang terjadi hanyalah fenomena alam biasa sesuai kaidah sains. Tapi karena admin tanpa ragi gagal membuktikan mukjizat tersebut berdasarkan sains dan penalarannya, maka kita punya alasan untuk percaya kejadian ajaib yang sudah disaksikan puluhan ribu orang dan dilaporkan benar-benar terjadi oleh banyak surat kabar memang sungguh-sungguh suatu mukjizat. Ingatlah perkataan Tuhan kita, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus bab 10 ayat 27. Jadi yang namanya mukjizat pasti melibatkan hal-hal supranatural yang tidak dapat dijelaskan oleh sains, bahkan logika akal sehat. Tuhan Yesus yang memperbanyak roti, mengubah air menjadi anggur, dan bangkit dari kematian adalah sungguh-sungguh mukjizat. Justru karena itu semua tidak dapat dijelaskan oleh sains dan akal sehat. Logika berpikir admin tanpa ragi yang mengesampingkan aspek supranatural itulah yang telah membuatnya menolak mukjizat matahari di Fatima. Itu logika berpikir yang cacat dan perlu diperbaiki ketika membahas persoalan iman. Kemudian ada satu hal penting yang membedakan mukjizat otentik dengan mukjizat palsu, sulap atau ilmu sihir. Mukjizat otentik akan mengarahkan manusia pada pertobatan atau hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang terjadi setelah mukjizat matahari di Fatima. Orang-orang Katolik di Portugal yang sebelumnya mulai luntur imannya karena pengaruh sekularisme dan ateisme yang dipropagandakan oleh kaum Freemason serta kaum Republikan anti gereja, mulai bangkit kembali akibat diteguhkan oleh mukjizat tersebut. Semangat pertobatan ini tidak terjadi pada mukjizat atau keajaiban palsu, seperti misalnya yang terjadi pada sulap, sihir, atau bahkan juga mukjizat bulan terbelah yang dipercaya Muslim. Seperti yang dikatakan sendiri oleh admin tanpa ragi, setelah mukjizat tersebut justru banyak orang-orang di Mekah yang menolak untuk percaya pada kenabian Muhammad. Mungkin karena mukjizat bulan terbelah itu tidak lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang ada di sana. Jadi sekarang kita bisa simpulkan bahwa penolakan admin tanpa ragi pada kebenaran mukjizat matahari yang terjadi di Fatima pada tanggal 13 Oktober 1917 ternyata didasarkan pada pendapat dan asumsi pribadi yang subjektif, penggiringan opini yang tidak fair, dan cacat logika berpikir yang menolak unsur supranatural dalam membahas persoalan iman. Dengan penjelasan dalam video ini, maka narasi admin tanpa ragi dalam videonya yang menolak kebenaran mukjizat matahari di Fatima sudah terbantah dengan tuntas. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.